iPhone 15 atau iPhone 15 baru diperkenalkan di Eropa, dan di setiap kabar iPhone terbaru pasti sangat menarik perhatian seluruh warga Indonesia ya Bray, termasuk aku pribadi. Kalau mendengar update berita tentang Apple produk termasuk iPhone itu sangat excited ya. Dan di iPhone 15 ini juga cukup banyak perubahan-perubahan yang ada. Di antaranya sekarang kamera 3 mode zoom, yaitu 0,5, 1 kali sama 2 kali. Sebelumnya kan hanya ada di varian Pro, kali ini di iPhone 15 biasa itu sudah ada disematkan. Kemudian kameranya bisa auto portrait tanpa harus ganti ke mode portrait, jadi sistem kinerjanya layaknya smartphone Android ya. Dalam satu lensa itu udah bisa langsung seperti portrait gitu, blur-blur gitu belakangnya. Kemudian kecerahan layarnya di 2000 nits. Di seri smartphone yang lainnya bahkan ini masih yang tertinggi di 2000 nits. Jadi kalau untuk di outdoor ini udah pasti nyaman banget sih pakai smartphone-nya asli. Karena 2000 nits itu udah cukup terang banget ya, yang aku rasain di 1000-an nits aja udah lumayan enak dipakai di outdoor di bawah di bawah sinar matahari, apalagi ini yang menembus sampai 2000 nits. Bayangin betapa terangnya gitu ya. Kemudian dapat A16 Bionic. Untuk yang sebelumnya cuma ada di varian Pro, kali ini di iPhone 15 sudah disematkan. Kemudian ceramic shield screen, jadi lebih kuat layarnya dibanding generasi sebelumnya. Dan yang menariknya adalah tentang iPhone 15 ini sudah menggunakan USB Type-C, bukan USB Lightning lagi. Sehingga jika kita mempunyai smartphone Android yang sudah menggunakan kabel charger USB-C, kita nggak perlu lagi tuh beli kabel charger khusus untuk USB Lightning, karena memang iPhone itu kan beda ya colokan kabel chargernya USB Lightning. Nah sekarang kita kalau mempunyai dua device, satu Android dan satu iPhone 15, itu nggak perlu beli dua kabel, jadi kita bisa menggunakan satu kabel secara gantian. Ini bisa menjadi efisiensi juga sih untuk kita sebagai user, jadi nggak perlu beli kabel yang berbeda lagi. Cuman untuk pengguna user iPhone akan tidak terkesan eksklusif lagi ya, karena iPhone itu memang terkenal produk yang eksklusif dalam artian banyak sesuatu yang berbeda dari smartphone iPhone dengan Android. Salah satunya di lubang charger, kemudian kinerja iOS-nya, kemudian beberapa software yang berbeda gitu ya dengan Android device. Nah di sini jadi nggak terkesan eksklusif aja menurut aku ya, karena bisa pakai kabel USB Type-C Android. Tapi ya mungkin iPhone berpikir bahwa ini untuk memudahkan para user Indonesia juga ya, jadi nggak perlu repot-repot harus mempunyai kabel USB Lightning. So jika kabel bawaan USB Lightningnya udah rusak, nggak perlu beli khusus USB Lightning, jadi bisa menggunakan kabel USB-C dari Android yang kita punya. Untuk yang di varian Pro nya, USB-C-nya itu bisa direct langsung nyambung ke iMac atau MacBook saat kamera HP aktif. Keren banget sih fitur ini, jadi sangat membantu kinerja ya, lebih efisien. Terus bisa ngerekam 4K 60 fps langsung tersimpan di memori eksternal. Jadi kalau kita misalnya mau syuting, mau ngevideo konten untuk YouTube yang dimana itu bermenit-menit ya durasinya, itu nggak perlu khawatir kalau iPhone kita versi internal storage-nya itu kecil ya. Bisa langsung kita simpen untuk perekaman 4K 60 fps nya di memori eksternal. Kita tinggal beli memori eksternal yang gede-gede tuh, misalnya yang 128 GB, 512. Bisa sangat membantu sih fitur tersebut ya untuk para konten kreator pastinya. Kemudian chipsetnya terbaru juga pastinya, yaitu A17 Pro yang katanya ini lebih kenceng. Bayangin, A16 Bionic aja udah kenceng, apalagi A17 Pro. Tapi menurutku kekencangan dari chipset A17 Pro ini akan terlihat dampak kencangnya kalau di iPad mungkin ya, karena akan terlihat jika kita sambil ngedit tuh di iPad, gesitnya itu terlihat. Karena kalau kencang untuk smartphone doang ya, kita kadang kencangnya chipset itu untuk dipakai apa sih, paling ngegame doang, pemakaian berat. Edit video juga nggak banyak editor itu ngedit di handphone, kebanyakan kan ngedit di laptop atau di tablet kayak gitu. Tapi dengan kencangnya chipset yang ditanam di iPhone 15 versi Pro ini juga penting untuk kelincahan multitasking ya, pindah-pindah aplikasi atau untuk
buka aplikasi dan segala macamnya itu mungkin akan menjadi lebih gesit. Kemudian Pro Resolution Video Encodingnya itu udah support access, jadi filmmaker bakal happy sih pastinya pakai ini gitu ya. Nah, di balik keunggulannya tadi yang udah kita obrolin ya tentang iPhone 15 series, sayangnya aku nggak melihat di sini ada peningkatan dari segi baterai life sama fast charging. Untuk kamera sih masih menggunakan 48 megapiksel, tapi sayangnya baterainya masih belum yang gede-gede amat, sama fast chargingnya juga yang belum kenceng-kenceng amat. Sebenarnya sangat disayangkan nih ya. Tapi memang untuk user iPhone maybe nggak peduli lah ya seberapa lama ketahanan baterai dari iPhone ataupun seberapa kencang fast chargingnya, karena kelemahan ini akan tertutup dengan keunggulan yang lain ya menurutku. Apalagi kalau misalnya untuk upload story kualitasnya udah bagus dilihat, maka itu udah termaafkan semua deh kayaknya kelemahan dari iPhone. Ya, itu menurutku sih seperti itu ya. Jadi untuk saat ini itu aja informasi tentang iPhone 15 series yang baru diperkenalkan ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu lagi di video berikutnya.